Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat, bagaimana kabarnya? Tentunya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita belajar tema 6, subtema 1, materinya suhu dan kalor. Untuk muatannya nanti kita belajar bahasa Indonesia dan IPA. Oke, baiklah. Yang pertama, materi kita adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena tertentu. Fenomena itu biasanya adalah fenomena alam, sosial, budaya, atau fenomena ilmiah. Ciri-ciri teks eksplanasi ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama terdiri atas 3 bagian. Ada pernyataan umum, sebuah akibat, dan interpretasi. 2. Membahas sebuah peristiwa atau fenomena. 3. Berdasarkan fakta. 4. Bersifat objektif. 5. Bersifat informatif. Dalam teks eksplanasi kita juga belajar untuk menentukan ide pokok dan membuat ringkasan. Ada 4 langkah untuk menentukan ide pokok dan 1 langkah untuk membuat ringkasan. 4 langkahnya adalah membaca teks secara keseluruhan, itu ide pokok ya. Kemudian menentukan kalimat utama pada masing-masing paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau akhir paragraf. Kemudian menentukan ide pokok yang ada di dalam kalimat utama tersebut. Kemudian untuk menentukan ringkasan, kita dari ide pokok itu dibuat ringkasan. Tak lupa kita juga membaca keseluruhan dari teks tersebut sebelum diringkas. Anak-anak, coba perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Teks eksplanasi berikut ini berjudul tentang matahari sebagai sumber energi panas. Nah, ini ada 3 paragraf. Nah, pasti tanya, kira-kira dari 3 paragraf ini ada berapa ide pokok? Nah, di situ dijawab ya, ada 1, 2, atau 3. Kemudian dari ini ada informasi penting yang harus bisa kita cari. Setiap paragraf itu ada informasi pentingnya, ada ide pokoknya. Dari teks itu juga kita bisa ketahui bahwa matahari memiliki energi panas atau kalor. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang kalor? Adalah suatu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhu yang lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Sekarang kita masuk ke muatan IPA. Pertama kita bahas macam-macam termometer. Ada 3 macam termometer, yakni termometer klinis, ada termometer dinding, ada termometer batang. Termometer klinis itu untuk mengukur suhu manusia. Kalau dinding untuk mengukur suhu rentan negatif atau di bawah 50 derajat Celcius sampai 50. Kalau termometer lab itu di bawah 10 sampai tinggi. Kemudian pengaruh suhu terhadap benda. Suhu dapat mempengaruhi wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, sama gas. Di mana itu saling berhubungan ya. Nah, ketiga wujud benda tersebut dapat mengalami perubahan, baik perubahan sifat, bentuk, ukuran maupun wujud. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya perubahan suhu berupa pendinginan atau pemanasan. Pemanasan dapat menyebabkan benda tersebut menguap, sedangkan pendinginan dapat menyebabkan benda tersebut menyusut. Terima kasih dari Pak Aziz. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.